Pemirsa, aduan para orang tua terkait persyaratan PPDB juga sudah dibawa hingga ke DPR RI. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi menyeluruh sistem PPDB agar tidak menyulitkan masyarakat. Mau sekolah. Kami tak mau menjadi pekerja anak. Saya dengan masih melanjutkan sekolah dengan umur. Kami mau sistem ini dibatalkan dan diulang. Ini tidak adil bagi kami anak-anak. Tangisan dan kekecewaan ini disampaikan salah seorang siswa saat audiensi antara Komisi 10 DPR RI dengan orang tua para calon peserta didik baru dan perwakilan KPAI. Ungkapan ini seolah mewakili perasaan banyak calon peserta didik yang kecewa dengan kebijakan syarat penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB masih menyisakan kontroversi. Penerapan sistem PPDB yang memprioritaskan usia lebih tua membuat banyak siswa terdampak. Tidak sedikit orang tua yang harus pontang-panting berjuang mencari sekolah yang bisa menerima anak mereka. Cahya, salah satu orang tua siswa, mengaku kesal dengan sistem prioritas usia. Ini prosesnya udah nggak fair ya. Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Apapun itu, apalagi cari sekolah ya, lagi zaman gini udah nggak ada UN, lagi pandemi, nyari sekolah juga susah. Lebih dilihat lagi ya untuk sistem zonasi ini berdasarkan yang katanya berdasarkan jarak berubah jadi umur gitu kan. Itu terus terang kita shock banget pas dapat pengumuman bahwa zonasi itu berdasarkan umur. Protes orang tua pun berlanjut di jalanan. Tuntutan mereka pun jelas, hapus PPDB zonasi usia. Batalkan PPDB 2020. Kenapa, Pak? Anak-anak kita sekolahkan untuk pintar. Anak-anak kita sekolahkan untuk pintar. Tapi saat ini yang dipakai usia. Kepintaran tidak perlu. Lihat anak-anak kami di rumah, nangis, marah, tidak mau makan, rusak mental anak-anak kami. Batalkan PPDB 2020. Kebijakan PPDSW 2020 itu harus dibatalkan. Diulang kembali. Kalau memang tidak bisa diulang kembali, diterima semua peserta didik itu. Nah, itu supaya adil, supaya tidak ada istilah mengkotak-kotakkan, membentur-benturkan miskin kaya dan tidak. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menegaskan agar kisru PPDB tidak menambah beban orang tua calon murid, Menteri Pendidikan harus mengevaluasi PPDB secara keseluruhan. Saya rasa dalam hal ini Menteri Pendidikan, dalam hal ini Dirjen Dikdasmen ya, harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dari permen yang dituliskan dalam SK Kepala Dinas Pendidikan, karena ini adalah masalah yang sangat mengganggu tadi kita sampaikan rasa keadilan masyarakat. Ya, jadi dalam hal ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa hanya sekedar memberikan solusi, tapi evaluasi menyeluruh. Kenapa dalam waktu 1 bulan tanpa sosialisasi mereka membuat masyarakat Jakarta menjadi budak, menjadi marah, dan sampai mungkin mereka harus turun ke lapangan juga melakukan aksi demonstrasi depan kantor gubernur. Itu melanggar protokol kesehatan itu. Jadi protokol kesehatan pun ditabrak untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya. PPDB harus kembali ke tujuan asalnya, yaitu menyelesaikan masalah distribusi murid dan juga guru yang sebelumnya tidak merata. Tim Liputan iNews melaporkan.